Tim kuasa hukum Yayasan Bina Nusantara, BINUS, membeberkan 4 bukti video untuk membantah tuduhan perundungan yang diduga terjadi di SMA BINUS Simpruk. Bukti-bukti ini diungkap dalam konferensi pers yang berlangsung di SMA BINUS Simpruk, Jakarta Selatan, pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Otto Hasibuan, kuasa hukum Yayasan BINUS, menjelaskan bahwa video-video tersebut ditunjukkan untuk mengklarifikasi tidak adanya indikasi perundungan dalam insiden yang terjadi pada 30 dan tanggal 31 Januari tahun 2024. Menurut Otto Hasibuan, tim kuasa hukum sangat berhati-hati sebelum memutuskan untuk membuka video ini. Tim berdiskusi selama beberapa hari untuk memastikan bahwa langkah ini perlu diambil. Menurut Otto Hasibuan, pihak sekolah merasa tidak punya pilihan selain merilis bukti video untuk melindungi reputasi mereka dari tuduhan serius yang dilayangkan kepada BINUS. Otto menegaskan video-video ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan apakah benar ada pengeroyokan atau pelecehan seksual di BINUS. Untuk jelasnya kami akan putar, terus terang ya, kami berat hati untuk memutar ini. Kami berdiskusi berapa hari untuk memutuskan apa ini harus kami buka. Yang sesungguhnya ini sudah kami miliki budaya CCTV ini ada, tetapi tidak ada pilihan buat kami. Ya, tidak ada pilihan karena digambarkan sedemikian rupa apa yang sudah terjadi, sehingga bukti ini mungkin bisa menjelaskan betul nggak tuduhannya itu bahwa BINUS ada pengeroyokan, ya betul nggak ada pelecehan sosial, betul nggak umpamanya bahwa BINUS membiarkan dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Karena ini adalah fakta yang nggak bisa dipungkiri. Nah, dengan melihat video ini kita akan tahu bahwa sesungguhnya tidak ada pengeroyokan, tetapi adalah perkelahian di antara para siswa masing-masing. Nah, coba bisa mutarkan? Coba putarkan dulu peristiwa pada tanggal 30 Januari 2024. Oh, ini 31 ya? Oke, 31 boleh, 31. 30 dulu saya kira supaya urut ya. 30 dulu. Sekali lagi saya bilang ini kita tidak ingin sebenarnya, karena ini akan terputar pasti di media-media Anda, tapi nggak ada pilihan. Oh, oke. Kita mulai dulu satu peristiwa di kantin. Ya, kalau kita lihat di sini, pelapor itu pelapor ini kan bernama Rafiq Elvian. Di dalam video ini terlihat inilah Rafiq Elvian. Ya. Ini dia. Coba diputar apa yang terjadi sebelumnya. Ini peristiwa di kantin. Kenapa? Diulang dulu saya kira. Ini tadi udah lewat nih. Ah, ini. Nah, coba lihat nih. Dari awal dulu, dari ini. Dari awal, putarnya dari awal. Dari ini, dari sebelum dia menarik kepala, lihat nih. Nah, itu tangannya Pak. Ya kan, lihat tangan dari Rafi menarik kepala kan. Dua. Yang Rafi yang tinggi ya Pak ya? Ini yang Rafi, pelapor. Coba putar ulang. Mundur sedikit Pak. Mundur. Nah, lihat ya. Nah, lihat. Pelan-pelan.
Mereka diskusi. Ini dia RT. Mana periksa sebelum ditarik kepalanya? Iya. Jadi kalau kita lihat tadi, kita ini bisa tahu yang bullying siapa, yang siapa kan, yang melakukan perbuatan siapa. Cuma saya nggak bisa menyimpulkan ini karena kan CCTV. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia ini menarik rambutnya itu di jam atau tidak, tapi inilah ceritanya. Ini fakta, lihat nih tangannya dia. Iya. Tangannya itu yang di atas Ya. kepala. Ini dia. Nah, rambut ditarik kepalanya. Padahal dia lapor. Ya, nih lihat nih. Ya, diucek-ucek ya, Pak. Yang lapor dia. Kita tidak tahu peristiwa sebenarnya apa. Tapi inilah faktanya. Dia ini ada kan, tarik kepala kan. Hah? Yang dipegang kelamannya namanya siapa nih? Si K ya, K, nama K. K, inisialnya K. Ada, tarik kepalanya kan. Padahal dia melaporkan kan. Nah, Ya, si E, Elvian yang tinggi, memegang kepalanya inisial K ya. nah iya tarik itu kan. Enggak, ini belum berkelahi nih. Dia belum. Ini kan ini kan tarik kepala kan. Ini dia si pelapor. Ini ditarik kepalanya kan. Nah, ini satu peristiwa. Tentunya ini kan oleh polisi yang harus menjadi ini apa yang terjadi sebenarnya sini. Tapi dari fakta ini kita bisa menyimpulkan apa kan? Apakah orang lain yang membuli dia atau dia melakukan sesuatu? Ini enggak. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa. Anda nonton sendiri aja. Oke? Nah, oke. Video pada tanggal 30. Bukan video ya, ini CCTV ya. Dan ceritakan di medsos, di podcast, di mana-mana, katanya mereka terjadinya pengorokan di toilet. Nah kita lihat mereka ini masuk ke dalam ini. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah berapa tadi? 11 ya. Kita hitung tadi 14, coba lihat. Nah, jelas 14 masuk. Mereka lebih ya. 18 berapa? 18 di sini ada 18. Oleh si pelapor dikatakan 30. Dan mereka kan masuk kan biasa kan? Apa Anda lihat ada diseret-seret? Ini dia lagi mundur lagi. Ditarik aja lagi temannya mungkin ada. Oh, diulang nih, diulang ya. 3, oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 ya, 16. 16. Manggil, jangan diulang. Jadi kalau saya tidak tahu, ini kan faktanya nih. Kita lihat kan ada yang penting kita fakta ini ada, kita lihat nggak diseret, dipaksa dan sebagainya. Jadi kalau cerita yang di luar kita di antara pemeriksaan kita dengar, mereka ini janjian, ayo lain di sana kita yuk, gitu. Jadi datanglah mereka ke
download ya. Nah sekarang yang mana dia si pelapor ini, si siapa namanya, Alvin, mana coba ya, coba lihat ya, kita lihat yang mana dia ya. Nah, ini yang bertiga Ini Pak. dia. Ya. Ini ya. Yang rambutnya keriting. Ini ya, nah lihat ini, biasa kan jalan sama aja. Oke jalan, ayo buka lagi. Ya, jalan Kan silakan. jalan kan, bawa laptop lagi nih, bawa laptop lagi. Ya kan? Nah, kemudian ya udah lihat ya, kita udah lihat masuk ya ke toilet. Jadi cerita-cerita yang kita dengar itu di pemeriksaan di luar, ya nanti polisi yang lebih tahu menjelaskan. Ini mereka janjian nih. Ayo klien ke dalam mungkin ya. Nah, ada lagi 2 dipanggil ya, ada. Ya, sebentar. Datang 2, jadi 18. 17, 18 ya. Nah, 18 orang dalam toilet. Toiletnya gede kali ini sampai bisa 18 orang. Nah sekarang di CCTV ini kan nggak mungkin ada CCTV di dalam toilet kan? Nggak mungkin ya. Nah kita nggak tahu apa terjadi di dalam. Oke? Nah sekarang ini kita putar mana ya? Setelah kita jadi ini keluar dari dalam. Ya. Tapi nanti ada video, ya bukan CCTV, rupanya mereka putar itu di video. Kami putar lagi. Apa yang terjadi di dalam itu terlihat nanti. Nah ini nih mereka keluar nih. Kita itu orangnya nanti. Belum. Ini bubaran di Ini bubaran sekolah. lab ya. Ini Lab, kelas lab. lain yang bubar lab belum. Oke. Anda lihat tidak ada sapap kan? Nah ini keluar deh. 1, 2, 3. Iya. Nah, nah ini. Baru lagi kan 18. 18. Nah, Nah, terakhir nah, ini Alvin. dia. Coba lihat nih. Stop mukanya. Apa yang terjadi? Tawa deh. Iya, tidak ada tekanan. Ini yang terjadi nih. 31 itu. Kita lihat di sini. Ya kan lihatnya nih. Nah, tapi kita harus fair juga, kan nggak boleh bilang ini ketawa-ketawa terus nggak terjadi apa-apa. Kita harus jujur kan. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Ada video daripada antara mereka. Coba diputar. Ini tanggal 21 kan? Oh ini tanggal 30 ini tadi ya? Oke, ini 30. Hah? 31 ini. Yang pertama Nah, ini 30 tadi kan? Yang pertama 30. Sekarang 31. Sekarang 30. Itu tadi yang 30. Jadi jelas tidak ada, kami tidak ada video yang di dalam, tapi kita lihat masuk, keluar juga ketawa-ketawa. Jumlahnya 18 orang. Yang tadi kan kita lihat kan? Nah sekarang yang 31 nih, lihat nih CCTV-nya. Kita lihat jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia. Nah, ini dia. Dia tenang kan jalan biasa. Bawa laptop juga ya. Nah, ini kita lihat sendiri aja. Dulu. Nah, ini dia. Biasa kan masuk sendiri. Ini jumlahnya 14 ya. Dua, 12, belas, 14. Oke, masuk mereka lagi dalam. Setelah masuk, coba putar. Putar yang mana nih? Yang keluar dulu atau yang berkelahi dulu dalam? Keluar dulu, kita lihat dulu keluarnya dulu ya. Setelah mereka masuk. Jadi ini biasa mungkin anak-anak muda ini kumpul di dalam. Tadi kan di dalam podcast dikatakan sudah ada yang nunggu di toilet. Kalau nunggu berarti kan jumlahnya kan bertambah. Dari 14 mungkin lebih. Kalau ada yang ngeroyok dari 3 berarti jadi 17. Ini masuk 14 keluar 14. Ya, udah mulai keluar. Coba bikin yang keluar ya.
Padahal di dalam podcast mereka disaksikan 30 orang dia dikeroyok, kan ini apanya yang luar biasa kan. Di mana 30 orangnya? Orangnya di sini kan jelas. Ini nggak bisa dibohongi. Coba putar yang keluar ya, Mas. Kita sengaja buat apa adanya, ini nggak di-cut-cut, takut kalau dibilang dipotong-potong nanti dianggap sudah rekayasa kan, jadi agak lama lah, sabar kita dikit. Nah ini ya, 4 ya, 5, 7, 8, 9, 10, kedua sebagian. Bisa diputar cepat dikit, tapi jangan lupa jangan lewat itunya. Coba lagi ya. Nah ini dia, ini dia. Aduh, 14. Ada yang keluar duluan tadi. Nah ini dia, ini si pelapornya nih. Dia keluar terakhir dia. Ya, tadi sebelumnya berarti 14 ya. Mau kita putar ulang lagi biar pas. Jangan salah. Pas keluarnya aja. Nah ini, mundur dulu. Ini masuk nih. Nah ini keluar 1, 2. Masuk lagi dia. Berarti 2 ada masih keluar. Masih 2 berarti ya. Tiga, 4. Tawa-tawa lagi nih. 5 ya. Lagi dia. Hah? Berarti udah mau keluar.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Air dia sendiri tadi itu. Jadi terus terang aja, Ibu Bapak sekalian, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam ini karena nggak ada di televisi. Jadi mungkin polisi akan bisa mengecek apa sesungguhnya yang terjadi di antara anak ini. Tapi berdasarkan ada, nah ini dia, nah, ini keluar. Nah, tolong habis ini setelah ini keluar, tolong diputar dulu. Ini video dari salah satu yang ada di dalam itu mungkin, ya. Tadi kan kita lihat jalan dia sendiri, nggak ada sampai terseret ya. Nah sekarang ini adalah bukan CCTV yang kita putar nih. Ini entah dari salah satu handphone yang di dalam itu dikirimkan kepada seseorang, akhirnya kita dapat dan ternyata ada memang perkelahian di dalam. Nah perkelahiannya bagaimana? Kita lihat nih. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan, nah ini dia. Jadi mungkin mereka itu kerap tinju satu-satu, ayo main yuk katanya mungkin ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah lihat nih, ini besar tadi. Jadi mungkin ini yang di kantin juga ini namanya dia. Saya melihat dari gambar ini mungkin yang di kantin yang tadi jambil rambutnya tuh, dia yang paling tinggi ini kecil nih. Nah ini lawan mereka nih, lihat ya, kan pakai sisa tuh. Nah ini dia. Ini pelapor, nah dia yang dihajar nih, nah, terus ditengarai. Coba, nih, ya, jadi mungkin mereka ini, ayo main kamu lawan satu-satu, yang namanya anak SMA kan, nah ini. Ya nih, ambil posisi nih, wah ini ambil nih, ini kecil besar nih, pukul duluan, terus langsung nggak kenal ya, langsung dihajar sama dia, atau, nah ini dia, ini pelapornya itu dia, nah dilerai, ini yang kita lihat. Apakah ada peristiwa setelah ini? Kita juga nggak tahu, tapi ini yang terjadi di dalam berdasarkan video ini, kayak gini kan? Tanggal 31. Nah, jadi persoalan nanti dilaporkan ini kan jangan dikeroyok ya. Nah, makanya saya bilang saya harus jujur juga. Apakah setelah peristiwa di video ini ada kejadian? Kita juga nggak tahu. Tapi apapun, kami tetap akan mengikuti prosesnya. Dan ini sebenarnya masalah antara si pelapor dengan si 8 orang siswa yang lain, bukan soal BINUSnya. Sekarang jadi persoalan lah, kenapa BINUS dipersoalkan, dituduhkan bahwa seakan-akan BINUS itu membiarkan kejadian itu tidak benar. Kalau memang fakta aja ada bullying, ya nanti kita lihat proses di polisi kan nggak akan kelihatan, ya kan? Karena sudah masuk ke polisi kok. Kalau ada pengeroyokan nanti kita lihat. Kalau betul ada pengeroyokan kita lihat. Ya, tetapi yang pasti apapun itu, seandainya benar itu ada, yang sementara kami lihat tidak ada, maka BINUS tidak mungkin membiarkan kejadian terjadi. Ya, BINUS tidak akan membiarkan itu terjadi. Ya, jadi apapun itu tidak mungkin. Itu yang ingin kami sampaikan. Bagaimanapun sekolah BINUS yang sudah ternama begini pasti akan menjaga. Kejadian-kejadian seperti itu pasti tidak mungkin tidak terhindarkan. Kan siswa banyak, pasti tidak bisa terhindarkan. Tapi itu pasti secara maksimal pasti dicegah, diminimais oleh manajemen. Dan solusi pasti ditempuh, ya kan? Seperti katakan tadi ada si pelapor ini telah ditawarkan. Kalau dibilang banyak, kenapa nggak ditanggung, dilindungi? Tidak ada perbuatan yang salah dilakukan oleh BINUS. Saya itu katakan sudah disiapkan tempat dia untuk sekolah, gitu ya, Pak ya.
disiapkan dia silakan belajar di visa, bahkan secara online pun ditawarkan, tapi dia tidak mau. Nah, saya tidak tahu apakah dengan demikian akhirnya dalam proses belajar selanjutnya dia akan bisa lulus atau tidak. Itu mungkin menjadi soal nanti yang harus kita pikirkan. Tapi kan nggak bisa dong, gara-gara hal ini bisa jadi menjadi soal kita. Kan ini dia harus belajar ikut mengikutinya kan gitu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman.